Bobotnya Bu? Iya, berbobot, bukan bobot tubuh ini mewah, berbobot berbobot kita belajar bareng. Nah, alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan mendengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh Andre. Namun sebelumnya ada yang akan disampaikan oleh Apuji. Udah siap Apuji? Oke. Sebelumnya disampaikan oleh Apuji terkait ya sambutan dan juga ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Ada Apuji, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, ibu-ibu mungkin boleh maju lagi karena masih banyak yang di belakang. Ayo Bu, ini mah ada jamaahnya jamaah akhwat, jamaah ibu, nggak ada bawa insyaallah. Sampai sak depan aja, kemungkinan ini masih banyak yang datang insyaallah. Ya, ada masalah ibu sekalian. Sudah enak duduknya? Cek. Baik. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah di sore hari ini di berbobot bulan September, insya Allah kita akan kembali menuntut ilmu yang difasilitasi oleh Ruang Muslim Mahafal khusus orang tua. Dan kegiatan seperti ini seharusnya memang ibu-ibu sekalian bersemangat, karena ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan anak-anak kita, khususnya di Ruang Muslim Mahafal ini. Saya pernah dapat nasihat bahwasanya dalam mendidik anak-anak itu atau dalam belajar secara umum harus sabar gitu. Dan sabarnya itu bukan hanya di pihak anak saja. Kita jangan bilang dek sabar gitu, jangan ke anak saja. Tapi sabar itu diperlukan pertama dari pengajarnya, muridnya, kemudian lembaganya, pengurus-pengurusnya, dan orang tua. Nah, jadi semuanya harus sabar ya. Kata Allah, isbiru wasobiru, ya, di antara makna wasobiru dan ajaklah orang lain untuk bersabar ya. Nah, maka ya majelis ini mudah-mudahan menjadi salah satu tempat untuk kita saling ta'awanu alal birri wat taqwa ya. Baik ibu-ibu rahimakumullah, sebelum memasuki materi yang insyaallah di kesempatan sore hari ini akan disampaikan oleh Pak Andre. Dan mungkin informasi juga bahwasanya berbobot ini insya Allah sebagian pematerinya oleh para pengajar RMM, sebagian yang lain yang kita undang di luar seperti yang kemarin kita laksanakan. Buat apa ya? Pertama dari sisi pengajar kita juga latihan ya, kemudian biar ada istilahnya interaksi yang lebih jauh lah dengan orang tua. Inilah pengajar RMM gitu. Kita bareng-bareng bersama di sini yang memang tahu lapangan ya. Kalau kita ngundang di luar ya belum tentu mereka tahu bagaimana lapangan di pendidikan Ruang Muslim Mahafal, baik itu ke anak-anak ataupun ke orang tuanya. Kalau para pengajar kan memang mereka yang langsung interaksi dengan orang tua dan dengan anak-anak. Ya mungkin salah satu kelebihannya yang bisa disesuaikan untuk materi yang disampaikan ke bunda sekalian. Nah, paling ada beberapa informasi yang ingin disampaikan. Yang pertama, ya saling semangati terus anak-anaknya agar ngaji. Ya paling utamanya itu ngaji dulu ya, datang dulu gitu ya. Saya lihat absensinya ya ada yang kurang dari 50, itu tolong ditingkatkan gitu. Kemudian yang kedua, ya kita sudah memasuki bulan September ya. Ya gak kerasa suka ngegeber tiba-tiba waktu Desember gitu. Nah, jadi tolong dipersiapkan karena biasanya di Ruang Muslim Mahafal kalau udah
masuk September, Oktober, November, Desember, insya Allah banyak kegiatan ya. Mungkin ibu-ibu sendiri sudah baca untuk kalender akademiknya kan ada liburan, ada parade tasmi dan ada wisuda. Jadi itu tolong semuanya dipersiapkan. Nah, adapun yang waktu terdekat diantaranya adalah liburan RMM Ceria Part 2 gitu ya. Nah ini ya anak-anak kan request terus minta ada kajian gitu kan, ada liburan, jadi kita sediakan insya Allah. Dan mungkin untuk kisaran harganya ibu mungkin biar ada ancang-ancang ya. Ya sebetulnya kita masih diskusi terkait biaya yang ditetapkan untuk santri ya, mungkin kisaran 170 atau 180, jadi tolong disiapkan, itu udah all item ya, bus, tiket, kemudian outbound. Jadi rencananya liburannya itu outbound, kita ada fasilitatornya di KWP Sumedang Cilembu, jadi ibu pulangnya bisa beli Cilembu tuh oleh-oleh gitu. Ya. Nah mungkin itu aja yang disampaikan. Intinya mohon sama-sama kita kerjasama untuk mempersiapkan agenda-agenda terdekat di Ruang Muslim Hafal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita semua dalam mempersiapkan semua kegiatan ini. Berikut para orang tua juga mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala aktivitas dan amalnya masing-masing, dan mudah-mudahan anak-anak juga bisa menjadi anak-anak yang saleh dan salihah ya, insyaallah. Mungkin itu Bu. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutannya di awal untuk berbobotnya. Silakan. Terima kasih. Kaget dipanggil Bu. Ibu tuh ke siapa? Oke. Teteh, Mbak. Oke, alhamdulillah. Tadi kita udah dengarkan bersama ya. Jadi insya Allah agenda Oktober ada liburan RMM Ceria. Kalau tidak salah ada 16 permainan outbound gitu ya ibu-ibu. Jadi bukan cuma flying fox doang gitu ya, tapi ada beberapa agenda lain. Baik, selanjutnya perkenalan dulu sebentar mungkin ya. Ini Andre udah kenal ibu-ibu? Belum. Ada yang belum kenal Andre belum? Belum. Coba cum. Berarti Andre famous, semuanya pada tahu, masya Allah ya. Oke, Andre ini beliau lulusan UPI jurusan Pendidikan Agama Islam ya, betul. Tahun berapa Andre? 2023. 2023, jadi fresh graduated-nya punya gitu. Terus Andre sekarang mengajar di Cendekia Leadership School. Ya, Cendekia Leadership School. Gitu ya Bu ya. Di Dago, di dekat Anafi gitu. Jadi bising ibu-ibu ketemu daerah Dago Resort, Andre bukan lagi latihan motor ya Bu ya, lagi mau ngajar berarti. Baik, langsung saja mungkin siapkan alat tulis, siapkan niatnya dan perhatikan diserap dengan baik materinya, semoga bisa bermanfaat. Kepada Andre dipersilakan. Cek. Suaranya jelas? Alhamdulillah, insya Allah ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, sekarang lengkap banget ya. Baik, bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Karena kan kata para ulama, setelah mendapatkan ilmu, praktikan, kemudian sebarkan. Anda itu mau mempraktikan tapi udah belum nikah gitu ya. Jadi ya udahlah sharing dulu sambil murojaah materi yang udah didapatkan. Nah, jadi materi ini adalah sebetulnya judulnya itu adalah agar anak akil setelah balik.
Nah, kalau ibu-ibu tahu, ini tuh didapat di workshop yang tadi Teh Febri sampaikan di Sekolah Cendekia Leadership School. Jadi workshopnya itu dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Nah, mungkin juga di sini juga kita akan 5 jam juga ya. Siap insya Allah? Siap. Enggak tuh insya Allah. Karena di sini rangkumannya. Jadi insya Allah Andre akan menyampaikan secepat mungkin dan sebaik mungkin agar ibu-ibu paham apa yang akan disampaikan insya Allah ya. Oke, sebelumnya di sini ibu-ibu sudah mengenal belum sama yang samping-sampingnya? Sudah kenalan belum? Kita sama-sama satu keluarga orang muslim menghafal, coba kenalan dulu. Assalamualaikum nami abdi saha sok, saling kenalan dulu. Cicing-cicing duduk tapi terkenal satu sama lain katanya. Jadi kalau papasan di jalan, kamu sebelah aku ya waktu kajian sama Andre, saliman heula. Minimal assalamualaikum gitu. Nah gitu, masya Allah. Ibu yang sebelah sini juga salaman, perkenalan. Ini mah Andre serumpun. Oh ini mah serumpun, satu RT. Bisa maju sedikit lagi mungkin biar yang Oh ya, bisa maju. ibu boleh lagi. maju lagi biar yang di belakang. Ya boleh Bu, sampai Bisa maju. tiang yang ini juga boleh maju. Udah kenalan? Ane coba tanyain ya. Ibu, ibu yang pakai hijab biru sebelahnya siapa? Besti, sebelahnya lagi? Besti juga. Masya Allah. Sama yang belakangnya coba kenalan, sama yang depannya juga, biar saling mengenal. Udah pada kenal? Masya Allah. Nah, jadi itu manfaat dari berbobot adalah menjadi ada teman baru, kemudian juga mengenal sesama keluarga ruang muslim menghafal. Jadi insya Allah datang bawa ilmu, pulang bawa ilmu, bawa teman baru juga. Tapi teman barunya jangan dibawa pulang gitu ya, kasihan punya rumah sendiri. Nah sebelum Andre mulai ke materi, ibu-ibu udah siap? Kalau Andre tanya siap, jawab siap. Ibu-ibu udah siap? Siap. Ibu-ibu udah siap? Siap. Siap mencatat? Itu mau pulpen Andre di HP atau cobaan. Itu mau HP minjem ke teman, kan udah kenal, so kenalan gitu ya. Jadi agar ilmu yang kita bawa bisa diamalkan di rumah insya Allah. Nah, ada jargon. Ibu-ibu masih ingat jargon berbobot apa? Belajar bareng orang tua. Kayak gitu, gayanya harus pakai biar fokus semua. Berbobot. Belajar bareng orang tua. Nah, gitu, masya Allah. Kalau Andre mah belum jadi orang tua, jadi gini nunjuknya nanti. Sekali lagi, berbobot. Belajar bareng orang tua. Nah, gitu, masya Allah. Sebelum masuk lagi, Andre punya ice breaking. Nah, kalau Andre bilang, ini mau jargon lagi sama. Kalau Andre bilang ibu-ibu, nanti jawab siap-siap Andre, gitu ya. Jempolnya keluarkan, kemudian dua-duanya majukan. Kita coba. Ibu-ibu, siap-siap Andre. Nah, jadi biar tahu kan bukan Andre, gitu ya. Udah saya mah cadel jadi Andre, nggak apa-apa. Coba ya. Ibu-ibu. Dan ketika balik diwajibkan menjalankan perintah beserta larangannya kalau dalam Islam. Para ulama sepakat bahwasanya umur balik itu pas di umur 15 tahun. Para ulama sepakat. Patokannya adalah 15 tahun. Andre misalkan, anak saya udah 15 tahun lebih, contohnya 16, 17, tapi kelakuannya masih kayak anak-anak. Nah, nanti kita bahas. Kemudian juga Andre, anak saya di bawah 15 tahun tapi udah haid misalkan untuk perempuan. Kemudian
untuk laki-laki sudah mimpi basah, gimana Andre? Apakah itu baik atau enggak? Bagus atau tidak? Nah, nanti kita akan bahas bahwasanya para ulama mengatakan patokan balik adalah umur 15 tahun. Gitu ya, Ibu-ibu. Oke, mantap. Selanjutnya. Nah, ciri-ciri akil kelihatan Bu? Nanti gampang PPT-nya Anda kirim ya. Nah, akil itu adalah ciri-cirinya dewasa mentalnya. Nah, kalau misalkan belum umur 15 tahun tapi anak kita teh udah hidung, bukan berarti hitam ya. Udah hidung dalam artian bukan hidung. Oh iya, punten. Hidung. Kalau hidung mah hitam ya. Nah, kalau anak-anak kita di bawah umur 15 tahun tapi udah hidung, udah bisa beresin kasur sendiri setelah bangun tidur, kemudian juga membersihkan piring ketika udah makan. Nah, itu berarti anak kita udah dewasa dan itu baik. Jadi sebelum balik anak-anak kita sudah akil, itu bagus. Tapi bahaya itu ketika sudah balik tapi kelakuan masih kayak anak-anak. Misalkan umur 17 tahun udah SMA, bangun tidur kasur masih berantakan. Kemudian juga bangun tidur setelah makan tidak dicuci piringnya. Kemudian berantakan sekali kamarnya teh. Nah, berarti itu yang bahaya. Yang bagus adalah akil sebelum balik itu bagus, namun balik sebelum akil itu tidak bagus, tidak direkomendasikan. Nah, makanya kita harus tahu ciri-ciri berikut. Kemudian berkembangnya akal. Tadi di awal disampaikan bahwasanya akil itu adalah ketika anak sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Kemudian juga fungsi tanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang sederhana aja contohnya, membereskan tempat tidur, kemudian juga mencuci piring setelah dimakan, digunakan. Piring nggak dimakan ya, tapi setelah digunakan. Kemudian juga mencuci bajunya sendiri misalkan, kemudian juga membersihkan ilernya di bantalnya misalkan gitu ya, jangan sama orang tua kayak gitu. Itu adalah sudah akil. Kemudian pengaruh pendidikan. Nah, kebanyakan kalau kata psikolog yang di sekolah saya, Bu Danti, bahwasanya pendidikan di Indonesia itu terlalu kaku, terlalu condong ke barat. Kenapa? Karena coba Ibu kalau misalkan datang ke sekolah-sekolah negeri biasa gitu ya, ketika anak-anak sholat dibiarin sholat, misalkan zuhur gitu ya, istirahat, guru-gurunya gak ngawasin anak-anak ketika sholat. Nah, kemudian juga ketika asar, anak-anak sholat misalkan tapi guru-gurunya tidak memperlihatkan atau tidak mendampingi. Padahal ketika pembelajaran, anak-anak itu harus didampingi. Karena kita nggak tahu apa yang anak-anak lakukan, bisa jadi ketika di musala anak-anak berantem, misalkan jahili temannya dan sebagainya. Nah, maka dari itu pengaruh pendidikan sangat penting. Kita harus sampaikan kepada misalkan mitra kita, guru, kemudian juga orang tua, harus saling kolaborasi agar pendidikan anak itu berkembang dengan baik. Kemudian peran ayah dan ibu, ini dua-duanya berpengaruh dari akil dan juga balik. Peran ayah dan ibu sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Kalau kemarin saya melihat bahwasanya konten guru di sekolah itu tidak bisa memastikan tontonan anak ketika di rumah. Guru di sekolah tidak bisa memastikan apa yang dilakukan anak ketika di rumah. Padahal sejatinya orang tua itu yang paling banyak hubungannya dengan anak. Sedangkan guru kan cuma formalitas dari jam 7 hingga jam 12. Kemudian juga setelah itu anak-anak pulang kembali ke rumahnya mereka masing-masing. Gak tahu ya, guru tuh gak bisa mengawasi satu-satu, apalagi beda daerah, ada yang di Dago, ada yang di Cisitu, tidak bisa seperti itu. Nah, disinilah peran orang tua, ayah dan ibu. Kemudian dari sisi balik, ciri-cirinya dewasa fisik. Fisiknya membesar, meninggi. Kemudian kalau laki-laki mau tumbuh jakun, jadi jangan kaget ya ketika anaknya tumbuh jakun, iya naon keselak, oh enggak, tapi itu adalah perkembangan dari anak laki-laki. Kemudian kalau perempuan, haid. Kemudian juga bisa tertarik dengan lawan jenis kalau sudah balik, itu ciri-cirinya. Kemudian fungsi reproduksi tadi, haid untuk perempuan, untuk laki-laki mimpi basah. Pengaruh nutrisi. Nah, kenapa balik itu bisa ada yang lebih cepat, ada yang lambat? Pengaruh nutrisi yang diberikan oleh orang tua. Kalau terlalu cepat dari 15 tahun berarti nutrisinya kebanyakan, over nutrisi. Kalau misalkan terlalu lambat berarti nutrisinya kurang. Ya, jadi bisa dipastikan nutrisinya kurang. Kemudian yang terakhir, peran ayah dan ibu juga. Jadi
kondisi mental anak-anak itu berpengaruh kepada cepatnya balik dan juga cepatnya akil. Maka dari itu koordinasi antara ayah sebagai pemimpin keluarga, kemudian juga ibu sebagai madrasatul ula saling kerjasama. Tapi kita praktiknya di lapangan kan ayah dan ibu teh berantem wae. Kemudian juga saling menyalahkan. Si ayah mah da tara ka rumah misalkan. Si ayah mah da gawe wae, kan demi ibu juga tuh gitu ya. Kemudian si ibu mah menigalak-galak teuing. Nah, jadi saling tidak menjaga muruah antara pasangan. Padahal di hadapan anak-anak harusnya saling menyanjung. Nah, si ibu mah cantik misalkan dari si ayah. Kemudian si ibu juga, nah kalau misalkan cari suami kayak si ayah ganteng, bager, banyak uang misalkan. Jadi pokoknya marwah pasangan kita harus dijaga. Jangan sampai di hadapan anak-anak marwah pasangan kita direndahkan. Itu akan berpengaruh kepada pola pikir anak-anak kita. Kemudian selanjutnya, nah ini dia. Normalnya akil balik itu pada 15 tahun. Tapi nyatanya di zaman ini anak-anak sudah puber pada umur 11 sampai 12 tahun. Ketika anak-anak SD mungkin ya kelas 5, kelas 6 itu udah pada puber. Udah ada yang pacaran, saling suka satu sama lain. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini lebih cepat karena ibunya lebay. Memberikan nutrisi yang berlebih, ingin anaknya cepat dewasa sebelum waktunya. Kemudian pendidikannya terus ditempa terus menerus padahal belum sesuai dengan umurnya. Sehingga anak-anak pubernya lebih cepat. Kemudian juga pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini juga berpengaruh. Ketika anak-anak kita bersatu lingkungan dengan orang-orang yang saling suka, saling sayang, anak kita juga bakal terwarnai. Tapi nanti kita akan bahas setelahnya. Bisa jadi anak kita yang mewarnai lingkungan kita. Nah, itu jadi contohnya. Kemudian, nah bukan tahlil ya, itu teh akil. Salah penulisan. Nah, ketika akil rata-rata di umur 20 ke atas. Padahal baiknya itu akil muncul ketika umur 15 tahun. Jadi, kalau misalkan umur 16 tahun, umur 17 tahun, anak-anak ibu-ibu masih kekanak-kanakan, pengen HP sambil curik-curik, jujumpalikan, ada si mama tara mere aku HP, misalkan, wah sampai kayak gitu tantrum karena menginginkan sesuatu, berarti itu belum akil. Kemudian malas belajar karena gini di sekolah, berarti belum akil. Dia belum bisa problem solving, belum bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ketika ada suatu masalah, dia tidak mau masuk sekolah. Ketika ada suatu masalah, dia tidak mau menyelesaikan masalahnya sendiri. Meskipun beberapa anak bagusnya meminta pertolongan ke orang tua, menceritakan masalah yang dialaminya. Nah, kalau kejadian seperti itu berarti anak-anak kita belum akil. Kalau sudah akil mah, wah udah dewasa, berani tampil di depan. Kemudian juga kalau ngaji nggak ngaderek-dek gitu ya di hadapan pengajar gitu. Kemudian berani percaya diri, misalkan ketika sekolah tidak malu-malu. Nah, itu akan menjadi pengaruh. Nah, masalahnya itu tadi baliknya terlalu cepat, akilnya terlalu lambat. Apa yang terjadi? Maka terjadilah kesenjangan ketika di umur 15 tahun, sebelum 15 tahun dan setelah 15 tahun. Anak-anak jadi loss of adab, kehilangan adab. Baik di lingkungannya, baik di keluarga kecilnya, baik di sekolah, baik di lingkungan teman sebayanya. Kehilangan adab anak-anak tuh. Kemudian juga ketika berkomunikasi tidak percaya diri. Atau ansos mungkin ya, kalau bisa bahasa gaul sekarang mah ansos. Nah, itu adalah faktor dari kesenjangan, kecepatan balik, dan juga terlambatnya akil. Jadi kita berupaya bagaimana sih caranya agar anak-anak balik sesuai waktunya dan akil bisa lebih cepat ataupun sesuai waktunya. Karena coba ibu-ibu pernah ya coba anak saya mah Andre meskipun umur 8 tahun atau 9 tahun, Masya Allah udah hidden, misalkan udah mandiri. Ketika ke kamar mandi gak usah disuruh, ketika sholat gak usah disuruh. Kemudian juga ketika mau baca Quran gak usah disuruh, murojaah gak usah disuruh. Berarti itu udah akil. Meskipun umurnya belum 15 tahun, itu sudah akil, itu bagus. Dan yang jangan sampai
ketika sudah balik belum akil, itu yang bahaya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara pendidikannya dan cara penanggulangannya agar anak-anak kita tidak seperti demikian. Nah, pengaruh akil yang terlambat adalah tadi, lupa ya, lambat karena ayahnya lalai. Nah, di sini peran orang tua, ayah dan ibu sangat penting. Jangan sampai perannya tertukar. Ayah itu kan sosok yang tegas, pemimpin, kemudian juga penanggung jawab bagi anak-anaknya, pelindung. Kalau terbalik dengan ibu itu perannya apa? Penyayang. Ibu itu perannya apa? Mengayomi. Kemudian juga ibu itu memberikan kasih sayang, memberikan pelukan. Jangan sampai terbalik. Peran ayah jadi ibu, peran ibu jadi ayah yang melakukan. Misalkan yang kerja jadi ibunya, ayahnya jadi ngurus anak. Nah, itu terbalik. Kemudian juga misalkan ayahnya selalu di rumah tapi ibunya keluar mencari nafkah. Nah, itu terbalik. Jadi jangan sampai peran ayah dan ibu terbalik. Tapi Andre timbul pertanyaan, misalkan, maaf ya, misalkan anak saya mah udah nggak punya ayah, misalkan, atau enggak sebaliknya, anak saya udah nggak punya ibu. Nah, mau tidak mau, ibu harus berperan sebagai ayah juga. Misalkan kalau ayahnya sudah qadarullahnya meninggal, jadi ibu harus di situ berperan sebagai ayah dan juga berperan sebagai ibu. Sebaliknya, kalau ayahnya saja yang ada, ibunya sudah tiada, maka ayah harus berperan menjadi seorang sosok ayah dan juga sosok seorang ibu. Dia tegas harus ada, kemudian penyayang juga harus ada. Nah, jadi jangan sampai fatherless, kalau bahasa gaulnya mas sekarang gitu ya, fatherless, kemudian juga motherless, kemudian juga tidak ada asuhan orang tua. Nah, itu yang paling bahaya. Tapi Anda timbul juga pertanyaan, ada dua-duanya tapi dua-duanya kerja. Apa yang harus dilakukan? Maka peran yang ada di rumah, misalkan contohnya ada nenek, maka ibu atau ayah memberikan tugas kepada nenek. Apa yang harus dilakukan nenek untuk mendidik anaknya? Itu adalah sebuah tanggung jawab kita ya. Jadi jangan sampai kita menyerahkan ke nenek, ya udahlah mau diapain juga sama nenek, terserah. Nah, itu yang bahaya. Kan nenek itu kan kita tahu ya bahwasanya beda zaman dengan kita. Kemudian juga pola didikannya beda dengan zaman yang sekarang. Bahwasanya kemarin Aijub sampaikan di beberapa sebelumnya, setiap zaman itu ada zamannya. Sekarang zaman teknologi, berarti yang paham teknologi adalah bapak ibu, bukan nenek atau kakek. Jadi harus paham itu. Kan kalau misalkan ya di bawah anak-anak cucu tuh biasanya nenek paling disayangi. Kenapa? Soalnya ketika nonton YouTube atau apa dibebasin. Sedangkan sama si ayah sama si mama dibatasin. Nah, harus seirama semuanya. Nek punten misalkan. Kalau si ade di waktu kalau nonton YouTube 15 menit. Kayak gitu. Jadi jangan sampai ayah ibunya udah selaras tapi neneknya yang membolehkan. Sehingga anak malah menjadi sayang kepada nenek. Ketika ada sesuatu masalah, nenek yang dicari. Kayak gitu. Kemudian ketika ada sebuah permasalahan, ceritanya ke nenek, bukan ke ayah atau ke ibunya. Jadi jangan seperti itu. Jadi harus peran ayah dan ibu untuk mendidik anak. Nah, selanjutnya di sini masalah umum apabila itu terjadi. Yang pertama, kecanduan main game, karena anak-anak tidak disibukkan dengan kegiatan yang bermanfaat. Jadi ya udah fokus, karena nggak ada bingung, nggak ada arahan dari orang tuanya. Ya udah HP yang ada main game, main bareng temen. Ini jadi kecanduan game. Kemudian pornografi. Umur 11 sampai 15 tahun, mungkin ibu-ibu dapati anak kita sering mengurung di kamar, mengunci kamarnya, kemudian juga mempassword HP-nya. Nah, ini bahaya. Kalau anak-anak udah seperti itu, kita nggak akan tahu apa yang dilakukan anak-anak dengan HP yang tidak ada pantauannya. Kalau kata Aijub kemarin adalah hutan yang tidak ada penghuninya, jadi bebas anak-anak melakukan apapun. Jadi bahaya apabila anak sudah mempassword HP, mengunci kamarnya, kemudian berdiam diri terus di kamar. Ada sesuatu. Maka dari itu ibu-ibu harus tanya, kenapa nak gitu. Jadi komunikasi orang tua itu penting, mendahului apabila anaknya enggak mau bercerita. Kenapa nak di kamar terus? Baheula masuk ngudak layangan misalkan, baheula masuk najong-najong bola. Kenapa sih gitu? Tanyakan. Kalau belum mau bercerita, ayahnya yang turun. Karena lebih tegas kan, sok nak cerita. Ada apa? Misalkan apakah pembulian kah? Apakah
terjadi kecemburuan sosial kah? Misalkan kita ada anak 3, anak pertama dikasih 20.000, anak kedua dikasih 10.000, anak ketiga 2.000 misalkan. Coba jelaskan dengan baik, karena kebutuhan anak tuh beda. Si AA mah kudu ngongkos naik angkot misalkan. Kemudian si adik mah kan belum ada tanggung jawab, masih kalau jajan masih di mama. Jadi patokannya sehari ya udah 2.000, kan kalau kurang juga minta lagi. Jadi berikan pemahaman itu. Kalau anak-anak gak mau cerita, coba sampaikan itu kepada anak duluan. Jangan sama-sama gengsi gitu ya. Anaknya gengsi, ibunya gengsi. Yang akan terjadi apa? Semuanya sibuk di HP masing-masing. Semuanya jadi antisosial di keluarga. Nah, maka ciptakan ruang keluarga yang harmonis. Misalkan makan siang bareng ada waktunya, makan malam ada waktunya bareng. Kemudian juga sesekali ajak, nak sholat berjamaah yuk bareng sekeluarga. Sesekali gitu. Meskipun misalkan ayahnya jarang ada di rumah, sama ibunya. Kalau anaknya laki-laki, sok coba nak jadi imamin ibu gitu, pengen diimamin denger suara kamu teh gitu ya. Kemudian kalau sebaliknya, kalau anak perempuan, nak mau ibu atau kamu yang jadi imam. Jadi tercipta komunikasi di sebuah keluarga. Tawuran, kenapa tawuran bisa terjadi? Itu tadi terwarnai oleh lingkungan, tidak ada pengawasan dari orang tua, tidak takut pada sosok ayah. Ya udah we tawuran, jadi mengeluarkan emosinya tuh ya udah di tawuran gitu, karena emosinya tertahan terus. Ketika di rumah tidak ada cerita, tidak ada yang mau bisa menampung jadi wadah dia bercerita, sehingga emosinya dikeluarkan. Ada tawuran ngilu nah, lagi emosi misalkan sok mana lawanna misalkan kayak gitu. Jadi itu bisa dihindari ketika orang tua komunikasinya terjalin dengan baik dengan anak. Kemudian pergaulan bebas. Nah, sama pergaulan bebas juga, karena anak merasa bebas, tidak dipantau oleh orang tua, kemudian juga tidak ada pantauan dari lingkungan sekitar, tetangga atau apapun, sudah pergaulan bebas. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ada kesempatan. Jadi, jangan sampai anak kita terjerumus ke dalam 4 hal ini. Dan satu hal yang diucapkan psikolog pada saat itu, anak tidak salah gaul, tetapi anak itu salah asuh. Wah, di situ langsung pada momennya guru-guru yang lain teh, Bu, tapi kan kita nggak selalu sama anak juga, lingkungan juga berpengaruh katanya. Terus guru-guru saling bertanya kepada psikolog. Kemudian psikolog menjawab, analoginya adalah ikan di laut. Ibu-ibu coba Anda tanya, ikan di laut rasanya asin atau enggak? Ikan di laut rasanya asin enggak? Bener. Sekali lagi, ikan di laut rasanya asin enggak? Tuh, bener. Tapi aya ikan asin, kumaha? So, cik, biar kelihatan yang jawab. Yang setuju ikan di laut, ikan yang masih hidup di laut tidak asin, cung. Tidak asin? Nu ragu-ragu kieu sieun asin tanya. Oke, sekarang Anda tanya, ikan di laut yang apa tadi jawaban pertama teh? Asin ya. Yang kedua tidak asin, cung. Dibalik ya. Yang kedua, ikan di laut asin, cung. Jangan ragu-ragu. Gak apa-apa, beda sendiri juga gak akan langsung pulang, enggak. Siapa? Tapi kan ayah laut asin, sok coba, ayo berpikir secara logika. Asin, satu orang asin katanya deh. Dapat door prize. Itu nanti Kak Ijub. Nah, nih Anda jawab, jangan kaget. Ikan, mau ada yang mau jawab? Sebelum Anda jelaskan? Ya boleh pakai logika, Ibu. Pakai logika, karena kan pertanyaannya ikan di laut asin, ya betul lautnya memang asin. Masya Allah, jadi nyobain lautnya ya Bu, asin airnya. Air lautnya memang asin. Ada lagi yang mau jawab? Gak apa-apa, berani aja. Gak ada? Anda jawab nih. Yang bisa jawab boleh pulang. Enggak, jangan. Oke, ikan di laut yang masih hidup rasanya tidak asin. Selama apapun ikan itu berendam di air laut tidak akan asin. Tapi masih hidup ya. Catatannya ikan itu masih hidup. Beribu-ribu tahun ikan paus misalkan berenang di air laut, ketika dicobain enggak asin. Tapi ada ikan asin. Nah, itu melalui proses ya Bu. Jadi ikan yang mati direndam di garam, kemudian direndam di air garam selama 3 jam. Nah, apa sih maknanya? Jadi anak-anak kita itu ketika berada di lingkungan kotor,
Tadi kan ikan di lingkungan air laut, dia tidak akan asin karena teguh pendirian, masih hidup akalnya, masih hidup pemikirannya, dia masih hidup mana yang buruk, mana yang baik. Nah, jadi ikan itu nggak akan asin. Tapi kalau ikan itu mati, anak kita mati akalnya, kemudian juga mati rasa takutnya kepada Allah. Ketika berada di lingkungan asin, maka jadi akan ikut asin, maka ikut ternodai. Nah, jadi tadi di awal kenapa Ade sampaikan peran ayah ibu itu penting agar anak-anak bawa bekal ketika ke sekolah. Kita udah percaya nih, anak kita tuh udah bawa bekal, udah percaya diri, punya akal yang baik, mana yang baik, mana yang buruk, maka tidak akan terwarnai. Bahkan anak kita bisa jadi mewarnai lingkungan yang kotor jadi bagus gara-gara anak kita. Misalkan ketika yang lain main bola, anak kita tuh udah akilnya udah bagus, kemudian udah balik juga, woi sholat heula misalkan, bisikan main bola jual tikusruk meninggal misalkan, anak kita udah seperti itu. Nah, bisa jadi anak kita yang mewarnai. Jadi kita harus bekali anak kita sebelum keluar. Kalau kita udah percaya anak kita udah bawa bekal yang baik ketika keluar, insya Allah kita udah percaya diri, si anu masih fulan mah gestong hariwang misalkan. Ketika rantau misalkan, ketika kuliah geus teu hariwang, soalnya udah punya akidah yang kuat, sudah punya keimanan yang kuat, sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, Andre waktu itu ke Indramayu Bu selama 6 bulan. Di sana tuh ketika setelah pandemi ikut program kampus mengajar, dikirimkan ke Indramayu untuk penelitian apa yang terjadi di sana. Dari 100 siswa SMP ada sekitar 20 orang dikeluarkan oleh sekolah. Karena apa? Ada yang bisa tebak? Karena hamil di luar nikah. Itu di Indramayu. Padahal masih di kotanya Ande waktu itu. Ketika Ande lihat, ternyata diteliti sama teman-teman waktu itu, di rumahnya itu kan daring ya ketika pandemi. Ternyata di rumahnya itu nggak ada ayah dan ibunya. Jadi ketika daring dengan dalih kerja kelompok, alasannya melakukan hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh seusia SMP. Itu padahal masih SMP Bu. Tapi 20 anak sudah dikeluarkan oleh sekolah karena melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian cari tahu alasannya apa, diteliti. Ternyata orang tuanya itu rata-rata di Indramayu adalah TKW atau TKI. Jadi yang di rumah itu cuman paman atau enggak nenek atau enggak bibi. Yang rata-rata di Indramayu itu adalah nelayan. Pagi misalkan malam berangkat, pagi pulang, ataupun bisa berhari-hari di laut itu karena mungkin pengaruh cuaca dan sebagainya sehingga rumah tuh kosong. Nah, terjadilah hal-hal yang demikian. Nah, kalau misalkan anak kita udah tadi bekalnya ada, kuat, masih ada 80 anak. Nah, 80 anak itu selamat dari perlakuan seperti itu. Berarti dari 100 orang, 20 itu belum punya bekal, 80 itu sudah punya bekal. Nah, jadi mudah-mudahan sesampainya atau seselesainya dari masjid ini, ibu-ibu membekali anak-anak kita. Bahwasanya ngeri zaman sekarang semua sudah bebas. Bahkan banyak kosan-kosan bebas merajalela. Yang kalau saya lihat beritanya, apartemen pun bebas. Kemudian juga kosan bebas. Yang penting ada KTP, udah. Belum ada kartu nikah, bisa dilakukan apapun. Jadi harus hati-hati dengan zaman sekarang. Nah, ini kalau misalkan anak kita sudah balik namun belum akil, ini pengaruh juga peran ayah ibu, pengaruh tontonan, pengaruh game. Kita tahu ya, game itu rata-rata kekerasan semua. Misalkan saya contohkan, Mobile Legends. Di sana tuh kan perang, saling bunuh-membunuh. Lihat ibu ketika anak-anak kita bermain game, apa yang dilontarkan kata-katanya? Pasti misalkan. Si eta mah teu bisa keluar kata-kata kasar. Nah, inilah pengaruhnya. Bocah kelas 4 SD tika melehar pelajar MTS. 4 SD sudah berani melakukan pembunuhan. Padahal kita tahu ya, naluri seorang manusia itu enggak tegaan. Apalagi anak ya. Ketika anak, naluri anak tuh hebat. Ketika orang tua menangis tanpa tahu sebab, anak ikut menangis. Kemudian, ketika di sebuah TK, saya dulu di TK ya ngajarnya tuh. Ketika satu anak menangis, sebelahnya ikut nangis. Ketika ditanyakan alasannya, sedih melihat dia nangis.
nalurinya tuh kuat, empatinya luar biasa, tapi bocah kelas 4 SD sudah menikah hingga tewas. Dan ini di Indonesia nggak bisa dihukum karena masih di bawah umur. Nah ini pengaruhnya apa? Kita nggak tahu. Nah ini kalau ibu-ibu bisa mau dalamin terkait psikologi anak, bisa ya follow IG-nya Kak Yogi Prasukayogi. Jadi beliau tuh psikologi yang memang mengaitkan dengan pendidikan Islam dan juga sisi psikolog. Itu bagus banget. Kemudian juga ada lagi, kita akan mulai kapan nih? Di Australia, anak di bawah 16 tahun akses media akan dibatasi. Kita akan mulai kapan? Berani nggak ketika di Desember nanti kita bersama dengan Australia membatasi anak untuk bermain game? Atau membatasi anak memegang HP bermedia sosial? Misalkan boleh dibatas setiap Sabtu 1 jam, oke? Nggak ada tambahan lagi. Harus tegas. Jangan sampai nggak konsisten. Sabtu sekarang dikasih 1 jam, Sabtu depan dikasih sepuasnya. Jangan sampai, jadi harus konsisten. Mulai kapan kita akan berani untuk seperti ini? Kalau misalkan dilihat orang tua tetangga komen, ih si itu mah tinggali menikah anaknya tega gitu misalkan. Gak usah dengerin apa kata orang lain. Yang tahu anak kita adalah kita sendiri. Yang tahu pendidikan keluarga kita adalah kita sendiri. Jangan dengarkan orang lain. Jadi fokus ke diri sendiri dan keluarga. Toh ketika di akhirat juga yang ditanyakan kita, bukan tetangga kita. Ketika dalam hal mendidik anak. Kemudian selanjutnya, nah ini yang paling penting. Fase pendidikan anak itu dibagi sebelum balik. Jadi kalau setelah balik mah anak-anak sudah diharapkan sudah mandiri. 16 tahun ke atas anak-anak sudah bisa mencari apa sih yang dia mau, apa sih yang dia inginkan, kemudian juga apa sih yang dia mau dan juga yang dia kejar. Itu adalah 16 tahun ke atas. Tapi sebelum balik itu yang harus kita mantapkan, stimulasi, kemudian juga intervensi. Stimulasi itu apa? Berikan pendidikan pada anak sesuai dengan umurnya. Diberikan stimulasi. Kalau anak-anak TK jangan sampai disuruh nulis 1 halaman full buku cerita. Kemudian juga ketika anak-anak misalkan kita suruh baca full 1 buku. Sesuaikan dengan umurnya. Nah, umur 0 sampai 6 tahun ini tuh adalah umur yang memang membutuhkan pendidikan dengan kasih sayang. Penuh dengan hikmah. Kemudian juga penuh dengan sentuhan agar anak tuh di sini butuh rasa nyaman dengan orang tua. Jangan sampai di umur 0 mah masih bulan ya Bu, maksudnya masih nggak ngerti apa-apa. Di umur 4, 5 atau 6, anak-anak kita teh nggak ngerasa nyaman ketika di dekat orang tua. Sehingga inginnya teh udah berlama-lama di luar, ketika ke orang tua teh takut. Jadi jangan sampai bentakan keluar dari mulut kita sehingga anak-anak takut dengan kita orang tuanya sendiri. Nah, ini umur 0 sampai 6 tahun. Kemudian juga di sini belum ada perintah sholat. Dalam Al-Quran juga sholat diperintahkan ketika umur 7 tahun. Nah, di sini juga jangan sampai banyak perintah kepada anak, tapi barengi. Misalkan, nak yuk sholat bareng sama mama. Itu kan bukan perintah. Berbeda dengan nak sholat atau maghrib. Nah, itu adalah perintah. Tapi kalau kita barengi, kita ajak bersama, itu akan menjadi hikmah. Oh, kata si anak teh, ih nyaman sama si ibu mah sholatnya, misalkan. Ih sama si ayah mah enak ketika dibawa ke masjid, jadi aku tuh nyaman. Yang sebelumnya ketika nggak ada ayah, aku tuh sering dibully sama teman-teman ketika di masjid. Ketika ada ayah mah, aku merasa nyaman. Nah itu, anak-anak membutuhkan di umur 0 sampai 6 tahun. Butuh banget cinta, butuh banyak pelukan, butuh banyak elusan dari orang tua. Ketika jatuh tuh, wah langsung ada kita sigap. Jadi harus didampingi ketika umur 0 sampai 6 tahun. Jadi butuh mahabbah, cinta, kasih sayang. Sehingga ketika nanti kita mulai mendidik, anak-anaknya karena udah cinta sama kita, enak ngedidiknya. Kebayang kalau anak-anak udah benci sama kita ngajarin apapun, misalkan di rumah ngajarin Iqra ke anak, karena anak-anak teh sieun sama kita jadi nangis. Sieun misalkan, gak mau sama mama atau gak mau sama bapak. Karena ketika umur 0 sampai 6 tahun anak-anak kita takut-takuti kayak gitu. Umur 7 sampai 10 tahun. Di sini mulai pembiasaan di rumah, setelah tidur bereskan tempat tidur, setelah makan cuci. Walaupun enggak bersih, lebih baik kita mencuci ulang daripada anak-anak enggak mau mencuci piringnya. Jadi cuci ulang gak apa-apa kalau belum bersih. Tapi ada bahaya dari piringna, gelas lebih baik
piringnya yang pecah daripada anak-anak kita yang retak di masa depan. Jadi lebih baik piringnya aja yang pecah, nggak usah piring mah atau piring dayanya biasanya ibu-ibu mah yang biasa hadiah aya anu alus Tupperware disarumputkeun so. Jadi aman kalau pecah pun dah hargana murah, hadiah hidayah. Kemudian juga masa penumbuhan potensi. Nah, anak-anak seneng apa? Fasilitasi. Seneng bola, eskulkan bola. Seneng berpetualang, eskulkan pramuka. Anda dulu ketika SMP di umur ini seneng pramuka, makanya hideung. Mandiri gitu nya, lain hideung gitu ya. Jadi makanya mandiri, ngabolang. Nah, masa-masa ini adalah masa ngabolang anak-anak. Kemudian kalau misalkan ibu nggak percaya sama instansi, ajak anak-anak outing bersama. Saya teh seneng kalau lihat Mama Hasbi ke gunung bareng Hasbi. Wah, itu adalah satu manfaat yang hebat. Jadi anak-anak disalurkan hobinya sama hobinya dengan orang tua itu lebih baik. Kemudian tanya juga, nak minat kamu kemana? Di sini ditanya, kalau misalkan belum jawab jangan dipaksa. Oh masih mencari ya gitu. Kalau misalkan anak-anak belum menjawab jangan dipaksa. Atuh buru tinggal di batur materi geus aya nu dansa, aya nu balet, aya nu ceramah, kamu mah nih cicing wae, jangan dipaksa. Nanti juga tumbuh sendiri. Oh aku minatnya di game. Misalkan kalau misalkan di game. Nah, fasilitasi dengan didampingi. Jangan sampai minatnya di game tapi nggak difasilitasi dengan didampingi. Ya udah sok main aja. Ibu mah percaya, jangan seperti itu. Nah, kemudian di sini anak-anak keluar rantau, ajak jalan-jalan agar anak-anak tahu bagaimana dunia ini bekerja. Jadi di sini tahu, oh ketika di luar teh ada yang menyempatkan untuk sholat, misalkan ketika jalan jauh di rest area, oh kita juga harus sholat. Ketika misalkan di gunung, oh masih ada yang sholat, ternyata di gunung juga bisa sholat. Jadi dapat apa dunia bekerja itu seperti apa. Kemudian ada yang kelelahan ketiduran di bis misalkan barengan sama kita, tuh nak itu kecapean abis pulang kerja sama kayak papa kita. Jadi ketika diajak keluar tuh banyak hikmah-hikmah yang bisa diambil. Jadi pendidikan tuh di mana aja, bukan di bangku sekolah dasar, bukan di sekolah, bukan di masjid. Bisa ketika jalan-jalan ke gazebo. Tuh nak, orang itu larinya bagus, larinya kuat karena sering latihan. Kamu juga mau nggak sama kayak gitu? Berarti harus latihan. Banyak hikmahnya. Nah, di sini mulai penanaman perintah sholat. Kalau misalkan anak kita zuhur ataupun asar, maghrib ataupun isya ada di rumah, ajak sholat bareng. Dan di umur segini tuh bagusnya ibu-ibu jaharkan suaranya agar anak-anak hafal. Ketika misalkan Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya sampai tahiyat akhir. Mah nahan dijaharkan misalkan, ya biar kamu tahu apa yang dibaca, kayak gitu. Jadi umur segini boleh dijaharkan, tapi berikan penjelasan kalau zuhur asar tuh tidak dijaharkan misalkan. Ini dijaharkan supaya kamu belajar, supaya kamu tahu apa yang dibaca ketika ruku, apa yang dibaca ketika i'tidal, apa yang dibaca ketika sujud, seperti itu. Jadi ajarkan seperti itu. Umur 11 sampai 15 tahun. Di sini baru masa menempa. Ini tuh sekitar SMP ya. Kalau tadi ini TK umur 0 sampai 6 tahun TK atau PAUD, 7 sampai 10 SD, 11 sampai 15 tahun itu SMP dan SMA gitu ya. Masa menempa, masa pendidikan. Nah, di sini baru kita gemblang gitu ya. Karena di sini anak-anak udah tahu apa yang harus dia lakukan, udah mulai berpikir kritis. Kemudian juga komunikasinya yang harus kita perbaiki. Kalau dulu mah kita lembut-lembutin, kalau di umur segini baru jadikan teman untuk bercerita. Tapi jangan sampai marwah kita hilang sebagai orang tua. Jadi anak tuh seenaknya sama kita, para pengajar juga jadi seenaknya santri-santri kita kepada kita. Tapi tetap harus dijaga marwah. Komunikasi seperti teman, pengajaran seperti teman, diskusi seperti teman, tapi marwahnya ada. Sebagai pengajar ada, sebagai orang tua ada. Jangan sampai marwah itu hilang. Nah, alhamdulillah kalau di RMM ini tuh udah diklasifikasikan ya 0 sampai 6 tahun, tapi kami belum menerima umur berbulan-bulan ya, 3 bulan udah dimasukin ayo misalkan kata Anda 0 sampai 6 tahun udah bisa, nah dititipkan ke dia pengajar tuh jadi ngeong ente. Kita mau menerima minimal berapa tahun ayo 5 tahun. Jadi masih ada 0 sampai 4 tahun ayah bunda ajarkan Al-Fatihah anak di rumah sebelum sama guru ngaji. Wah, pahala besar. Jangan sampai pahala besar ditikung sama guru ngaji kayak gitu ya. Nah, 0 sampai 6 tahun kelas 5 tahun sampai 6 tahun kelas pradasar kalau di RMM. Kemudian 7 sampai 10 tahun kelas dasar. Kemudian 11 sampai 15 tahun kelas
menengah, dan 16 tahun ke atas kelas atas. Jadi udah sesuai kategorinya. Dan pendidikan 0 sampai 6 tahun itu belajar sambil bermain. Jadi jangan sampai luk-luk gue di kieu-kieu, jangan. Belajar sambil bermain. 7 sampai 10 tahun ini udah mulai berkurang mainnya. 11 sampai 15 tahun udah ajak berpikir kritis anak-anak. Jadi misalkan tanya, kenapa sih kita harus sholat? Anak dulu yang menjawab. Kalau salah, kamu mah salah tuh bisain. Jangan. Kita perbaiki jawabannya. Itu kurang tepat. Yang tepat itu gini. Karena Allah memerintahkan kayak gitu. Jadi harus ada pembandingnya. Nah, Andre di sini ada tugas. Andre mungkin mendengar hati kecil seorang ibu. Katanya teh sulit mendidik anak teh. Andre, kita coba tuliskan. Andre udah siapkan kertas. Ibu boleh di-sharekan ke belakang. Tulis 5 kesulitan ayah bunda dalam mendidik anak di rumah. Termasuk boleh pengajar ya, kesulitan mengajar santri-santri ketika di masjid misalkan. Boleh disebarkan. Ibu punten ya, disebarkan. Tuliskan 5 kesulitan ayah bunda dalam mendidik anak. Anda mau pulpen, minjem ke teman barunya, minjem ke Besti. Pulpennya cuma 1 bagi 2. So. Tuh, boleh tuh, Teh Febri bagi-bagi pulpen. Tuh, udah habis. Yang bawa 1 cepuk, boleh? Ada yang bawa 1 pak, boleh dibagikan? 5 kesulitan dalam mendidik anak. Kadang kita suka insecure ya. Andai aku teh udah ngelakuin ini, tapi anak teh enggak berpengaruh wae misalkan. Coba dituliskan. Andai kasih waktu 2 menit. Pengajar juga boleh. Kesulitan ketika mengajar di RMM misalkan. Tapi harus di kertas Andre ya, karena nanti akan diestafetkan ke yang lain. Kurang nggak kertasnya? Nah, itu kan. Gak usah pakai nama. Jadi langsung aja. Ntar ketahuan si ibu iya kesulitannya ya. Oh jangan. Nanti kita akan coba sharekan. Andre itu ini ya pakai scrap paper, kertas bekas, jadi nggak akan menimbulkan sampah. Jadi kertas bekas Andre daur ulang biar ibu-ibu tulis. Jadi kalau masih ada keterangan kakak di belakangnya atau apapun, hiraukan saja. Lebih dari 5? Oh kurang, sok atau 5 minimal 5. Pasti ada 5. Curhat juga boleh, misalkan. Boleh sok sampaikan aja. Agar ketika kita pulang ke rumahnya plong. Apa yang menjadi kesulitan kita tuh dikeluarkan di pena kita gitu. Yang kita tulis. Masalah apa sok sampaikan misalkan. Udah? Waktunya 1 menit lagi. Boleh yang masih mencari pulpen? Mau beli dulu boleh. Enggak ketang bisi lami. Datang kali kita atosan. Jangan nyontek ya, karena kesulitan kita tuh berbeda. Udah sami ya, Anda aku mah misalkan. Beda nggak mungkin. Andre tulisannya kayak dokter gak apa-apa. Dah yang bacanya bukan Andre nanti mah. Cung yang sudah. Belum, langsung nulis. Cung yang belum, semua belum. Boleh dituliskan. Pengajar juga ngisi ya. Gak dapat kertas. Kertasnya masih ada. Jadi nanti ada hikmahnya Andre ketika 5 kesulitan saja. Kalau lebih dari 5 nggak apa-apa. Keluarkan semua kesulitan yang ibu-ibu alami. Jadi kita berbagi kesulitan di sini nanti ya. Karena di dunia ini tidak ada yang mudah, semuanya sulit. 5 menit, 1 menit lagi terakhir.
Sudah? Time's up. Time's up. Waktu habis. Teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng. Sudah? Oh, baru 3. Oh ya udah atuh sok atuh. Kasih 1 menit tambahan. Apa aja bebas. Keluarkan isi hati, kesulitannya apa sih? Dah, Masya Allah. Oke, kita nunggu dulu semuanya selesai. Sudah? Kalau sudah diangkat. Mbak Era, Anda tahu? Diangkat. Nah. Oh, sebelah sini belum. Ini mayoritas sudah. Kita tunggu ya sebentar lagi. Kalau masih lama, pulangnya jam 6. Enggak tuh. Dah? Masya Allah. Oke, sekarang dilipat dibagi 2 gitu. Nah, dilipat bagi 2. Kemudian dengarkan instruksi A. Andre, ya. Ibu-ibu. Poho deui. Siap A. Andre gitu. Ibu-ibu. Siap A. Andre. Nah, sekarang tugasnya adalah coba ikuti instruksi A. Andre ya. Angkat kertasnya. Angkat. Estafetkan ke kanan. Nah, boleh ke belakang ibu mah, karena di pojoknya. Nah, estafetkan ke kanan. Estafetkan boleh bebas. Estafetkan ke kanan lagi. Terus. Biar agak jauh tulisan kita. Estafetkan ke kanan lagi, terus estafetkan. Sampai memegang bukan yang kertas kita. Sok. Tukeran we sama siapa? Sok. Udah jadi teman tadi, udah kenalan. Oh. Tapi jangan teman terdekat. Oh, jadi tahu. Sama teman yang jauh. Sebarkan. Nah, sebarkan udah. Tapi jangan dikasih tahu ini punya aku, jangan. Ntar tahu kesulitannya apa. Sok, hitungan 10 semua udah megang 1 kertas. 1 2 Ibu menumpuk di mana tuh? Boleh disebarkan. 3 Di sana semua ya? 4 Sok. Secara tidak langsung Anda mengajarkan problem solving. Sok, gimana caranya? 5 6 7 Jangan dibuka dulu. Nanti ada door prize mobil. Jangan. 8 9 Nah, di-share 1 orang 1 kertas. Jangan sampai yang diri sendiri lagi ya. Benten kan ada yang sama? Beda? Sekarang boleh dibuka. Lihat, kesulitan orang lain apakah lebih parah dari kita ataukah sama? Ini Jarwoto. Sama nggak kesulitannya? Hampir sama. Ada yang lebih parah kesulitannya? Ada? Coba dibaca dulu. Kesulitannya sama nggak sama kita? Baca 1 orang ya. 1 orang atau 2 orang. Sisi barat 1, sisi timur 1. Susah kalau dibangunkan pada waktu sholat subuh. Kalau disuruh suka susah. Cuman 2? Siapa yang nulis 2 jangan ngacung, ketahuan. Tadi 5 perintahnya. Boleh tes 1 lagi daerah sini. Terima kasih Ibu. Belasin. Ini mah sama Ante. Ibu baca. Cuman 1? Ya Allah, sok. Oh, itu masih bukan sulit atau ya? Kan yang udah solusi, yang sulit ini mah. Siapa lagi? Yang 5. Nah, yang 5. Itu mah udah ada solusi tadi mah ya. Bukan sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lengkap ya. Curhat kira-kira. Saya kurang sabar menghadapi anak yang sering lambat dalam melakukan suatu hal. Kedua, anak sering merasa lebih pintar dari ayah dan bundanya. Yang ketiga, saya dan suami terlalu memberi kebebasan dalam menggunakan HP. Yang keempat, ternyata komunikasi itu sulit, apalagi mengenai
nada bicara. Yang kelima, kami kurang peka atas kebutuhan anak dalam komunikasi, lebih sering anak bilang terserah. Nah, ini adalah, terima kasih Bu, masalah yang tadi Andre bahas. Tadi anak, tadi gimana sih tadi teh? Anak berani sama orang tua. Berarti marwah orang tua tuh udah hilang di hadapan anak. Jadi anak berani. Kemudian udah berani ngomong terserah mama, terserah bapak. Nah, berarti marwah kita sebagai orang tua sudah hilang. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, tadi tujuan ada kesulitan adalah agar kesulitan kita tuh dibaca oleh orang lain, ternyata ada yang lebih sulit dari kita, hikmahnya. Kemudian juga, oh ada yang sama dengan kita. Jadi semua orang tuh punya kesulitan. Tapi tadi ada yang solusinya. Kemudian juga tadi solusinya tadi udah dibahas semua ya. Komunikasi harus berjalan dengan baik agar marwah orang tua tidak hilang di hadapan anak. Oke, ibu-ibu. Nah, ini selanjutnya kita akan bahas, mendidik anak itu berat, tapi anak adalah amanah. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di sini disampaikan bahwasanya wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini enggak disebutkan wahai ibu jagalah anak dan keluargamu, wahai ayah jagalah anak dan keluargamu. Di sini mayoritas semuanya. Ibu harus jaga keluarganya, diri sendiri dan keluarganya, anak harus jaga diri dan keluarganya, kemudian juga ayah, sosok yang paling utama, harus jaga diri dan juga keluarga kita dari api neraka. Jadi meskipun sulit tadi, saya kurang sabar, ingat lagi ya Allah, ini teh benar-benar ujian kita ya. Karena masuk surga tuh nggak gampang. Seperti kita mau beli iPhone, perjuangannya berat kan? Ngumpulin hela 5.000, kebelinya 5 tahun ke depan misalkan. Surga juga sama, ngumpulinnya dari umur berapa, kita bahkan nggak tahu ya, apakah amal kita udah banyak atau belum. Maka dari itu, perbanyak tabungan dengan kesabaran dalam mendidik anak. Insya Allah, anak itu akan jadi syafaat ya. Misalkan kita sudah meninggal, yang terus berjalan adalah apa? Doa anak yang soleh. Jadi, harus sabar dalam mendidik anak. Kemudian juga tujuan pendidikan anak adalah ini di surat Luqman. Nah, waktunya sudah habis, nanti dipercepat ya. Wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ini tujuan pendidikan dalam Islam. Bahwasanya tujuannya adalah menegakkan sholat, takut kepada Allah, menjalankan kewajiban, menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf. Yang tadi ya, ketika anak kita sudah ada bekal, mewarnai lingkungannya, bukan terwarnai, tapi mewarnai. Kemudian juga cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah ketika anak-anak kita, ajarkan anak-anak kita sabar. Nah, kalau teman-teman kamu sering main game, kamu bersabar. Ini demi kamu kok, demi kebaikan kamu. So, coba sampaikan itu. Jangan sampai, aduh kita merasa karunya ya anak kita yang lain main game, anak kita enggak. Jangan seperti itu. Yang tahu pendidikan kita adalah kita sendiri. Yang mendidik anak kita adalah anak kita sendiri. Jangan dengarkan orang lain. Nah, kemudian setelahnya, nah ini Anda cepatin aja ya. 0 sampai 6 tahun tadi udah disampaikan. Ini tuh masa emas, peran orang tua berpengaruh. Nah, 0 sampai 2 tahun berikan nutrisi yang seimbang, jangan berlebihan, jangan kekurangan. Berlebihan tadi berpengaruh kepada perkembangannya, dan kekurangan apalagi akan berpengaruh juga. Berlebihan juga, jangan melakukan sesuatu itu secara berlebihan, apapun itu ya Bu, karena bahaya kalau berlebihan. Nah, kemudian ajak stimulasi berbicara, meskipun gitu ya, ketika 0 sampai 2 tahun mah orang tua yang cerewet, hao akeng, nah, apa itu teh coba? Hao cek budak teh kalau bisa dalam hati ngobrol sih mah teh naon sih, nah, hao akeng engge, nah kayak gitu. Pokoknya mah gitu-gitu ya. Oh cantiknya mama. Nah, cek anak teh mah tong deket teuing bau. Nah, jadi ajak ngobrol. Anak tuh mendengar bahkan masih dalam kandungan. Kenapa para ulama mengatakan ketika hamil perbanyak dengarkan Al-Qur'an. Anak itu mendengarkan apa yang ibu dengar, anak itu memakan apa yang ibu makan. Jadi ketika hamil, Anda dah kumah ngidamna seblak. Jangan. Anak kita ngiluan makan seblak. Jangan. Jadi kalau sebagai ayah, nggak ada ayahnya ya. Sebagai ayah jangan turuti, itu mah kebohongan. Ngakunya ngidam padahal mah pengen ya, mah. Jadi berikan nutrisi yang seimbang kepada anak. Ibu makan seblak, anak juga makan seblak. Ibu ngomong kancing coklok, anak di dalam juga mendengar kancing coklok.
apalagi ngegosip. Tante pas sudah keluar si mama baheula ngomongin ini ya, ayo sieun insyaallah ya. Nah, kemudian juga motorik kasar, motorik halus ya, misalkan meremas spons kayak gitu. Anak tuh butuh sentuhan. Kemudian grounding ke rumput-rumput, ajak ke rumput alami. Kemudian dudukan anaknya, meskipun anaknya kadang ngangkat ya kakinya, kalau masih bayi mah getek eta teh enggak apa-apa. Biar anak-anak menyatu dengan alam. Kemudian 2-4 tahun, nah ini kemandirian awal, bahasa, adab. Ajarkan anak 3 kata ajaib. Sinyalnya ya ini. Ajarkan anak, bentar ya. Kata ajaib ya, tolong, maaf, terima kasih, dan sebagainya. Kemudian juga dorong anak makan sendiri, pakai baju sendiri. Meskipun pakai kancing, itu dah stimulasi yang baik, melatih kesabaran, melatih keuletan. Kancing gak bisa-bisa, mama tuh bisa, cobain heula gitu. Itu adalah pelatihan yang baik, mengajarkan anak sabar dan berjuang. Aturan sederhana di rumah, kalau makan cuci sendiri, meskipun gak rapi atau nggak bersih, kita cuci ulang. Kemudian juga dan sebagainya. Stimulasi imajinasi, ajak anak dramatic play tahu bu, misalkan ibu jadi superhero, Superman, anak jadi Batman, sok nggak apa-apa jadi Nugelo di rumah guys. Dan nggak ada yang lihat selain kita sendiri. Kalau ada nenek yang lihat, kamu kunaon sana? Atuh mah itu dramatic play gitu. Nenek juga ajak nenek jadi apanya, misalkan kameramen, boleh. Itu bagus banget. Latihan toilet training. Anak teh di toilet ulah di pampers wae, bau gitu, mamah nu ngabersihan. Nah, kalau anak ketika pup di pampers, coba nak bersihin sendiri, ini tanggung jawab kamu, pup kamu harus dibersihin sama sendiri. Nah, itu belajar tanggung jawab. Kemudian prasekolah, latihan konsentrasi, ajakan kerjasama bermain. Nah, sama orang tua misalkan main ludo di rumah, itu baik. Jadi, aku mau harus ngalahin si mama, jiwa kompetitifnya muncul dan sebagainya. Bangun percaya diri anak. Nah, umumnya adalah kasih sayang dan konsistensi. Anak-anak tuh butuh konsisten. Kalau kita labil, sekarang dibatas waktu 1 jam main game, minggu depan jadi sebebasnya, minggu depannya lagi 1 jam, anak bingung nantinya. Si mama teh kok masih labil katanya. Dan teladan yang paling penting, anak meniru apa yang dilakukan orang tua. So, sekarang anak-anak yang sering berteriak, kita lihat orang tuanya sering berteriak juga. Anak-anak sering kocewot, namanya cerewet, ibunya juga, bapaknya juga cerewet. So, nggak akan jauh. Pohon jatuh tidak jauh dari buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kayak gitu. Nah, ini selanjutnya 7-10 tahun mulai pembiasaan disiplin. Kemudian aturan rumah, jadwal belajar, tidur, tugas rumah. Nah, jam 9 harus sudah tidur kalau PR udah selesai. Nah, mah udah susah PR-nya. Nah, dampingi. Itu teknik nikmat. Jangan sok atuh kerjakan PR, mamana nonton sinetron. Nauzubillah, jangan ya, Bu. Kemudian juga tanggung jawab, kemampuan akademik, fokus pada membaca, menulis, berhitung, rasa ingin tahu, ajak anak. Pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kenapa sih bumi teh bulat gitu? Meskipun jawabannya ngawur, tapi ibu juga harus tahu jawabannya ya. Jangan sampai ibu kita apal, jangan kayak gitu. Tapi harus tahu sebelum bertanya. Hobi dan bakat tadi tanyakan, senangnya apa, sukanya apa. Kalau belum ada tahu, coba pancing. Yuk main bola bareng ayah. Seru nggak? Seru. Seneng main bola? Misalkan seneng ayah. Nah, berarti kemampuannya dan juga bakatnya di bola. Jadi berikan teladan, pembiasaan, kasih sayang plus disiplin, keterlibatan aktif. Orang tua dan guru perlu koordinasi gitu ya, dan mendampingi. Nah, ini Anda kasih contoh, ini sederhana, daily good habit. Jadi buat ibu di rumah jadwal, misalkan setelah tidur kemudian ngapain? Nah, kalau di sini kan setelah tidur brush my teeth, gosok gigi, kemudian juga memakai baju, nggak mandi heula berarti ya. Nah, ini mah contoh sederhana ya. Jadi ibu boleh rangkaikan setelah bangun misalkan, kemudian bersihkan tempat tidur, kemudian ke kamar mandi, kemudian sholat misalkan, dan seterusnya. Ini bisa dibuat, bolehlah, ibu udah kreatif. Andre yakin ibu-ibu sekarang udah pada gaul. Kan kalau ini mah secara sederhana, tuh membersihkan, have lunch, makan siang, take a bath. Ini mah mandinya siang-siang. Kemudian mainnya sore-sore setelah mandi, bedaknya masih berumuran gitu ya. Nah, itu luar biasa. Terus makan malam. Jadi buatkan daily good habit, kebiasaan yang anak-anak lakukan, dan buat secara konsisten. Tanya, nah setelah bangun udah barisin kasur? Oh udah, checklist. Nah setelah ini, sudah ini, checklist. Nah makanya RMM membuat ini, Bapak, Ibu, nggak ada bapak-bapak ya, ibu-ibu. Kenapa kita buatkan ini? Ini sebagai buku penghubung antara pengajar dan orang tua.
ada tugas di kelas, ada tugas di rumah. Jadi perhatikan jangan sampai beli ini tapi orang tua tidak mengecek, kosong gitu ya, lebar atau enggak keguna. Ini adalah buku penghubung. Jadi dilihat tuh ada nama, kemudian murojaah bareng teman. Oh, misalkan di kelas Yunus Iki teh sering murojaah sama ini, orang tua kan jadi tahu kegiatan ketika di masjid apa. Jadi memantau. Kemudian ada tugas di rumah kayak murojaahku. Nah, ibu-ibu dampingi, nak murojaah bareng yuk. Kita sambung ayat. Surat apa mah? An-Nas. Gak apa-apa, yang penting murojaah karena banyak anak-anak lupa surat-surat pendek. Serius ini mah. Kadang Al-Kafirun juga kabalik baliut. Nah, jadi coba ajarkan murojaah bareng. Nah, kemudian juga ada tilawahku. Tilawahku ini di rumah. Sok coba bareng sama orang tuanya. Nah, ayo kita tilawah bareng gitu ya. Soalnya di buku kan ada tilawahku ini di rumah, kata adek kudu di rumah gitu. Jadi bareng-bareng, ibu baca Quran, anak baca Iqra. Tapi harus diperhatiin Iqra-nya jangan sampai A dibaca I kayak gitu. Harus diperhatiin. Ini adalah hal yang bagus, daily good habit. Di terakhir kan ada catatan evaluasi guru. Anak saya teh kurangnya apa? Perbaiki di rumah. Karena jangan semua serahkan kepada guru. Guru teh di kelas 12 orang, 15 orang. Kalau di SD negeri 40 orang. Jangan serahkan semuanya sama guru. Serahkan pada kita ahlinya sebagai orang tua yang tahu seluk-beluk anak kita. Nah, kemudian catatan seruku. Jadi bisa tahu kegiatan di masjid teh, oh anak-anak teh ngapain, bintang prestasiku. Nah, kamu mah temenang bintang wae nah gitu tanyain sok. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah daily good habit yang dibuat oleh Ruang Muslim Menghafal. Jadi boleh manfaatkan itu. Nah, 11 sampai 15 tahun SMP baru komunikasi terbuka, ajak anak diskusi. Berikan teladan yang baik dari ayah atau ibu. Dampingi masa transisi ini dari remaja menuju dewasa. Sampaikan yang baik mana, yang buruk mana, yang tidak boleh mana, dan yang boleh mana. Seimbang antara kasih sayang, kebebasan, dan aturan. Jangan sampai kasih sayang berlebih, kebebasan jadi merasa terpenjara anak teh. Jangan sampai juga kebebasannya lebih banyak daripada kasih sayangnya, aturannya lebih banyak daripada kebebasan dan kasih sayang. Jadi harus seimbang. Dorong kedewasaan bertahap, beri tanggung jawab sesuai usia. Jangan sampai umur 16 tahun, nak part time atuh. Masih SMA kene part time atuh, kecuali mendesak keinginan anak itu. Jangan dipaksa ya. Jadi menemukan identitas jati dirinya. Di sini anak-anak mulai muncul. Dan yang terakhir, ini bagus di sekolah saya ini ditempel di setiap dinding. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, ia belajar gelisah. Jika anak dibesarkan dengan rasa iba, ia belajar menyesali. Jika anak dibesarkan dengan olok-olok, ia belajar rendah diri. Jadi merasa gak percaya diri ketika diolok-olok terus sama orang tua. Tuh tingali, tatangga manges hafal 5 juz, kamu mah anas trikul keneh. Jangan. Nah, kamu masih bisa, berikan dorongan. Jika anak dibesarkan dengan iri hati, ia belajar kedengkian. Ibu-ibu ngegosip depan anak, oh anak teh ngadengikeun itu teh secara nggak langsung. Jika anak dibesarkan dengan dipermalukan, ia belajar merasa bersalah. Merasa bersalah terus kena mentalnya. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, nah ia belajar percaya diri. Sokna kamu bisa azan gitu. Sokna kamu bisa jadi maca ini, ngafal ini dalam berapa bulan. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, ia belajar mencintai, dan seterusnya ya. Nanti coba Anda share. Jadi ibu-ibu teh belajar, oh anak saya kalau diajarkan seperti ini, hasilnya seperti apa. Nah, kalau anak-anak dengan kejujuran, ia belajar kebenaran dan keadilan. Dan sistem pendidikan di negeri Indonesia tuh mengajarkan anak pintar, mengajarkan anak berprestasi, tapi tidak dengan adab. Makanya kita ketahui ya, banyak pemimpin-pemimpin kita pintar tapi pintar korupsi. Banyak pemimpin kita pintar tapi empatinya kurang, adabnya kurang. Nah, maka dari itu semoga kelak anak-anak kita ini udah mah pintar, adabnya bagus, empatinya bagus insyaallah. Amin ya Ibu. Oke, terakhir jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan kita dalam mendidik anak-anak, tentunya diimbangi dengan doa dan keteladanan. Terima kasih dari saya. Anda kembalikan ke Teh Febri. Baik, terima kasih Andre. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Alhamdulillah. Bagaimana ibu-ibu materinya? Tunduh, Anda. Kenapa sepi? Gimana ibu-ibu? Atau langsung muhasabah ibu? Aduh, Habib di rumah kudu langsung. Gak apa-apa ibu-ibu ya, kita mohon sama Allah, semoga Allah memudahkan kita semua. Sedikit menyampaikan rangkuman tadi yang Andre ya, poin yang bisa diambil mungkin ya. Tadi pastikan anak kita sudah siap akil dan baliknya, jangan sampai sudah balik namun tidak akil.
Terus perlunya kerjasama dalam pendidikan antara ayah, ibu, dan orang-orang sekitar seiyah sekata sejalan bersama gitu ya Bu ya. Adanya komunikasi baik antara ayah, ibu, dan juga anak. Jadi jangan tadi ansos, antisosial. Kalau enggak, misalkan rumahnya 2 lantai, anaknya di atas, ibunya di bawah, punten ambilin minum misalkan ya. Ibunya balas lagi di bawah, siap nak, ambil di kursi misalkan ya. Gak pernah ketemu serumah juganya Bu. Terus memilih lingkungan yang baik untuk anak agar tidak terwarnai seperti filosofi tadi ikan di laut ya. Ikan di laut itu selama hidup tidak pernah menjadi asin. Terus mendidik anak sesuai fase. Nanti insya Allah nanti boleh di-share ya Andre PPT-nya. Nanti di-share di grup Ruang Muslim Hafal. Terus anak perlu teladan dalam konsistensi dan juga teladan dari orang tua. Kalau kata ayah enggak, kata ibu enggak gitu ya. Jangan boleh kata ayah enggak, kata nenek enggak boleh gitu ya. Apalagi biasanya nenek mah kasih sayangnya suka lebih ke cucunya ya. Iya enggak Bu? Sama keponakan saya juga gitu soalnya. Gitu ya, kata nenek mah boleh makan es krim, kata ibunya enggak boleh. Jadi kayak lari aja ke nenek gitu ya, biar dapat es krim. Terus seimbang antara kasih sayang dan juga aturan, enggak boleh berat sebelah. Terus satu lagi, tolong diisi pinternya Bu ya, udah sering diingetin, dikasih doa, tapi pasti cek belum ada lagi gitu ya. Diisi murojaahnya, nggak ada lagi gitu ya. Kadang mah Bu, hayati teh lelah gitu ya Bu. Nggak kata bercanda. Jadi maksudnya biar anak tuh ketika cita-citanya jadi apa gitu kan sama ibu ditanya gitu pengen jadi apa, sampai ada Bu ini mah menjadi ibu dan istri yang sholihah. Tuh cita-cita yang luhur itu teh Bu ya. Harus dibaca bidul anaknya gitu. Yang terakhir mungkinnya izin. Tadi kalau kata Andre, kalau misalkan kita sudah mendidik anak dengan baik, nggak hariwang mau dipergiin juga gitu ya, mau keluar kota atau kemana. Nah ini ada perkataan dari Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini tidak cutinya Umar bin Khattab, nggak memberikan harta warisan ke anaknya. Kenapa coba Bu? Ada yang pernah mendengar perkataan ini? Ibu kalau punten ya, kalau kita wafat gitu mau ngasih warisan apa? Ilmu. Terus ada yang mau udah nyiapin 1M ber 1M lainnya. Jadi beliau ini tidak memberikan harta warisan. Kata beliau, sesungguhnya aku tidak akan menjadikan harta warisan untuk anak-anakku. Jika mereka anak-anak yang solih, maka Allah yang akan mengurus mereka, dan jika mereka anak-anak yang buruk, maka aku tidak mau membantu mereka dengan hartaku untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi intinya kita menitipkan anak kita kepada Allah karena anak adalah amanah. Baik, alhamdulillah karena waktunya sudah jam 5.15, tidak ada sesi tanya jawab. Kalau mau konsul sama Andre langsung aja hubungi kontak di bawah ini gitu ya. Oke, alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khair kepada ibu-ibu yang udah hadir. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga minta tolong sama Allah ya Bu ya. Kita mah gak bisa apa-apa kecuali karena Allah. Jadi Allah, aku pengen praktekin nih ilmunya, tolong dibantu gitu Bu. Jadi jangan abi terus capek nggak diri kamu teh berhasil wae nya, karena berpakunya kepada diri sendiri. Tapi ya Allah, kita sudah berusaha, tolong dibantu, diserahkan wae ke Engkau ya Allah gitu ya. Jadi kami juga sama selaku pengajar ya berharap juga sama Allah bisa membersamai putra-putri ayah bunda. Baik, alhamdulillah, mohon maaf bila ada salah kata. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.